البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pertanyaan aina Allah, dan telah kita bahas bahwasanya pertanyaan ini pertanyaan yang masyru', karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengungkapkan pertanyaan tersebut. Demikian pula telah kita bahas bagaimana jawaban untuk pertanyaan tadi. Ketika seorang ditanya aina Allah, jawabannya apa? Indak halahi fis samai. Apa makna fis sama? Baik. Mana ini akhwanillah hendaknya betul-betul dipahami sebagaimana telah kita ulang-ulang kemarin, agar betul-betul terpatri pada hati kita. Karena ini jawaban yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya aina Allah, dijawab dengan fis sama. Yang mudahnya kita artikan yaitu Allah di atas langit, dengan membawa makna huruf jarfi kepada makna huruf jar ala. Baik. Dan tidak boleh kita nak maknakan bahwasanya fi di sini sebagai dzarf, yaitu fi bermakna dzarfiyah, makaniyah, karena akan berkonsekuensi makna batil, sebagaimana telah kita bahas kemarin. Baik. Man yaqra hadis indang ya Allah. Hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami yang merupakan dalil pokok dalam masalah ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jariyah, "Aina Allah?" Qalat fis sama'. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Atau pertanyaan yang kedua, qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hal ini pada 7 ayat alhamdulillah. Nah, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, yang sangat tegas dan jelas dan hendaknya dihafal yaitu pada surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya. Nah, sekarang apa makna istiwa yang kemarin kita pelajari? Aba Yusuf, apa makna istiwa? Nah, bahwasanya istiwa bermakna ala wartafa'a, bermakna tinggi. Juga ada 2 makna yang lain, karena ditetapkan oleh para ulama istawa ada 4 makna yang sahih. Apa saja itu? Indah kata Zaid. Ala, yang belum disebutkan semuanya dulu aja biar mudah. Yang pertama ala, kedua irtafa'a, ketiga sa'ida,
dan yang keempat istaqarra. Baik. Ini disebutkan dan ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyah, menukilkan dari para imam. Baik. Dan semuanya kembali kepada makna tinggi. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ini yang diingat-ingat. Baik. Bolehkah kita memaknakan istawa dengan bersemayam? Indaka Abdul Rahim. Baik. Tidak boleh, Alhamdulillah. Nah, karena ada makna tambahan dari sekedar makna ala martafa. Baik, dalam bahasa kita makna bersemayam itu dipahami bahwasanya sesuatu yang bersemayam tersebut ada di dalam hal yang dia bersemayam padanya. Dan ini konsekuensi makna yang batil. Baik. Padahal suatu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada satupun sisi cacat padanya, sisi kekurangan padanya. Makanya jangan artikan dengan bersemayam dalam bahasa kita. Baik. Tapi tadi diartikan dengan apa? Tinggi di atas arsy. Paham? Bakhtiar. Baik. Dan juga 6 ayat yang lain alhamdulillah yang disebutkan tadi. Sebelum daras, yaitu pada surat Al-A'raf, demikian pula pada surat Yunus. Al-A'raf di ayat yang ke-54. Kemudian surat Yunus ayat yang ke-3. Dan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-2. Kemudian surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Kemudian surat As-Sajdah ayat yang ke-4. Dan terakhir di surat Al-Hadid ayat yang ke-4 juga. Semuanya ikhwanifillah pada ayat-ayat tersebut terdapat lafaz apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Di antaranya di surat Al-Hadid Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu 6 hari, kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Ya, ini apa? Tinggi. Di sini menunjukkan bahwasanya istiwa al-fanifillah masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Kenapa? Karena kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala karena datang dengan kata thumma, ya, setelah penciptaan langit dan bumi, thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Pembahasan terperinci insyaallah pada kitab-kitab lebih tinggi alhamdulillah seperti Tahawiyah dan yang lainnya. Cuma ada hal penting yang butuh kita ketahui di sini, bahwasanya ahlul bidah alhamdulillah mereka menolak makna yang hak ini dengan alasan bahwasanya tatkala kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan konsekuensi yang batil. Baik. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh sebagian mereka. Pada permasalahan yang ketiga, dia mengatakan ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, seperti ditulis oleh Abdul Somad LCMA di sini.
ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, mengandung kesamaran makna, tidak dapat dipahami secara tekstual. Jika dipahami secara tekstual, maka akan terjerumus kepada tasybih, yaitu penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan tajsim, yaitu penjasmanian wujud Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan jasad bagi Allah. Tentunya kita tidak ragu seandainya suatu perkara kok seperti itu, jelas itu batil, ya tidak. Karena tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula tidak boleh kita menetapkan jasmani bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi afanillah. Kaidah yang sekilas bagus ini. Padanya kebatilan yang sangat gamblang bagi mereka yang memiliki ilmu. Baik. Dan padanya terdapat kerusakan yang sangat besar. Kenapa? Karena suatu ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung kesamaran makna, tidak akan mungkin di dalam Al-Quran itu kemudian samar secara mutlak. Tapi kesamaran yang ada pada Al-Quran itu adalah kesamaran yang nisbi. Maksudnya nisbi apa? Samar pada sebagian orang, tapi pada sebagian yang lain jelas. Seperti misalnya kita terkadang tidak mengetahui makna suatu ayat, tapi bagi ahli ilmi makna tersebut jelas. Makna tersebut jelas. Tayyib. Dan juga ayat-ayat yang samar dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengembalikan kepada yang muhkam, bukan kemudian malah kita palingkan kepada makna yang sesuai dengan kita inginkan. Ini poin yang pertama yang harus dipahami. Kemudian perkataan dia, ayat-ayat yang mutasyabihat tidak dapat dipahami secara tekstual. Jika dipahami secara tekstual itu akan menimbulkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini juga adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena makna tekstual, yaitu makna yang zahir dari suatu kata. Misalnya istawa. Istawa makna secara tekstual adalah tadi tinggi, di atas. Atau seperti aliyat, tangan. Makna tekstual ya. Makna kata itu adalah yad, yaitu tangan. Menurut dia, kalau kita tetapkan makna tersebut akan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini konsekuensi yang tidak bisa kita terima. Sebab apa? Sebagaimana kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan keberadaan Allah tidak sebagaimana keberadaan kita, maka demikian pula harus kita tetapkan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana kita menetapkan bahwasanya Allah Maha mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita, ya tidak. Maka kita pun harus menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa-apa yang ada pada sifat-sifat makhluk. Ini harus. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun, dan Allah adalah As-Sami' Al-Basir. Kemudian dia mencontohkan di antara ayat mutasyabihat adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini lihat. Makanya butuh kita bahas di sini agar tidak terjerumus sebagaimana orang-orang yang tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dia terjemahkan yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Ini. Kalau diterjemahkan bersemayam, maka kita pun sepakat tidak benar. Karena mana istawa bukan bersemayam. Mana istawa adalah 'ala wartafa'a, tinggi. Baik. Dia katakan jika kita memahami ayat ini secara tekstual, maka kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang manusia yang duduk di atas kursi. Apakah kita menyamakan demikian? Ya tidak. Kalau kita benar dalam menetapkan
makna istawa ikhwanillah, maka tidak akan ada pemahaman yang seperti itu, ya tidak. Karena kita yakin bahwasanya kita ketika menetapkan Allah itu istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy, adalah istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan apa yang ada pada makhluk. Ketika dia duduk di atas singgasananya, dan Allah tidak ada yang menyamainya sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Taib. Dan yang lebih parah lagi, dia menisbahkan pemahaman ini kepada para sahabat dan para salaf. Inilah yang menimbulkan banyak kerusakan tatkala menisbahkan kepada para sahabat atau kepada para salaf secara umum dengan perkara yang mereka tidak meyakininya. Sehingga manusia tertipu, ya tidak? Manusia tertipu. Dia mengatakan, maka dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, para ulama sejak zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in hingga sampai saat ini, subhanallah. Bagaimana orang membaca tidak tertipu? Hingga sampai saat ini memahami ayat mutasyabihat dengan dua metode. Metode pertama, metode tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Metode yang pertama, tafwid, ini banyak yang salah paham, bahkan bukan hanya generasi sekarang, tapi bahkan generasi dahulu dari beberapa ulama-ulama yang awalnya mereka berada di atas pemahaman filsafat, kemudian ingin tobat, ternyata mengira madhab salaf itu adalah madhab tafwid, yaitu menyerahkan makna kepada Allah tanpa menetapkan sedikit pun dari makna-makna yang ada. Dalam artian sudah, kita tidak tahu apa-apa, serahkan semuanya kepada Allah. Kira-kira benar atau salah seperti ini, Pak Albin? Tidak benarnya di mana? Kalau diserahkan semuanya kepada Allah, berarti apa fungsinya diturunkan Al-Quran? Dia tidak. Kalau semuanya tidak diketahui makna, berarti Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menurunkan bimbingan yang kita tidak bisa memahaminya. Padahal salah satu sifat keutamaan yang ada pada seseorang saja, pada manusia saja, tatkala dia mampu menjelaskan dengan baiknya, tidak. Tatkala ini dinisbahkan kepada Allah, bahwasanya Allah menurunkan bimbingan, menurunkan kitab yang isinya petunjuk, ternyata maknanya tidak bisa dipahami, kita serahkan saja. Itu kepada Allah, kita tidak tahu maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini menyeru kepada kejahilan. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya madhab tafwid, metode tafwid ini adalah min syarri ahli bidah, sejelek-jeleknya ahli bidah. Kenapa? Karena menuduh syariat ini adalah syariat tajhil, yaitu syariat pembodohan. Hadis, tidak diketahui maknanya, sehingga menyuruh manusia untuk bodoh. Padahal kita disuruh untuk memahami Al-Quran, mentadabburinya, mempelajarinya. Sebagaimana kebiasaan, tidaklah suatu kebatilan, tentunya mereka berusaha mencari dalil. Di sini juga disebutkan dalil. Metode tafwid ini adalah ayat di surat Ali Imran, yaitu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berarti sampai di sini. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Orang-orang yang pada hatinya ada penyimpangan, dia akan mengikuti mutasyabihat, menginginkan fitnah dan menginginkan takwil untuk disimpangkan maknanya. Dan tidaklah mengetahui
takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka memahami di sinilah al-fanifillah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, mereka pahami berarti kalau demikian ayat-ayat mutasyabihat yang tahu takwilnya cuma Allah. Jadi kita serahkan semuanya pada Allah, tidak perlu kita mempelajari maknanya. Baik. Dan ini pemahaman yang salah. Karena takwil di sini yang diinginkan adalah apa? Hakikatus syai', hakikat perkara tersebut. Sehingga kalau kita ingin menyerahkan kepada Allah, ya kita serahkan hakikat sifat itu bagaimananya, kita serahkan pada Allah. Memang itu kita tidak tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berarti apa? Tidaklah mengetahui hakikat sifat tersebut bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya tahu tidak? Maknanya tahu. Makanya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang kokoh ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengannya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bertentangan. Sebagaimana Allah menegaskan kitab itu sebagai bayan, sebagai penjelasan, ya mesti diketahui maknanya. Bilisanin arabiyyin mubin, ya tidak. Dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Berarti maknanya semuanya jelas. Sehingga metode yang dinisbahkan kepada para salaf, metode tafwid ini perlu dirinci alhamdulillah. Para salaf bukan tafwid makna, menyerahkan makna, tapi adalah tafwid apa? Hakikat. Atau tafwid kaifiyah. Ini yang ditempuh oleh para salaf, yaitu mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kaifiyah dari sifat itu. Makanya ketika ditanya Imam Malik bagaimana istiwa, ya beliau menjawab al-istiwa maklum. Istiwa itu perkara yang sudah diketahui, maksudnya apa? Diketahui maknanya. Maknanya jelas, istawa itu ala wartafa. Tapi wal kaifu majhul. Kaif itu majhul, yaitu bagaimananya itu tidak diketahui karena tidak mengetahui tentang bagaimana sifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan di sini pun dibawakan perkataan Imam Malik Al-Fanifillah dan apa? Anehnya perkataan yang sangat jelas ini dikatakan apa? Ini Imam Malik menunjukkan apa? Dia metode tafwid. Baik. Menunjukkan apa? Datangnya khilaf ya dari apa? Dari pemahaman yang tidak benar. Baik. Kemudian metode yang kedua yang dinisbahkan kepada salaf oleh pengarang buku ini alhamdulillah, yaitu metode takwil, yaitu memalingkan makna dari zahirnya. Baik. Memalingkan makna dari zahir, dan ini juga metode yang batil. Kenapa? Karena seseorang ketika memalingkan suatu makna dari kata yang Allah tetapkan kepada makna yang lain, ini harus butuh dalil. Dari mana dalil? Ketika kita memaknakan bahwasanya istawa itu bermakna istaula, bermakna menguasai. Ini tidak ada dalil. Ketika ditanya dalil kalian apa? Ar-Rahmanu 'alal istawa. Ar-Rahman itu menguasai arsy-Nya. Mereka berdalil dengan bait syair seorang Nasrani. Qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Qad istawa bishrun 'alal iraq. Katanya di sini istawa bermakna istaula. Bishr telah menguasai Irak tanpa peperangan dan tanpa darah yang tertumpah. Ya, demikian ahlul batil. Kalau tidak dapat dalil, pokoknya asal comot. Syahidnya alhamdulillah yang perlu antum pahami di sini, bahwasanya penetapan suatu sifat, kalau penetapan itu benar, tidak ada kelaziman bahwasanya itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena memang tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat yang jelas ini, yaitu sifat istiwa. Dipahami? Adapun takwil yang didatangkan oleh
sebagian ahli bidah bahwasanya istawa bermakna istaula. Istaula itu maknanya menguasai, berkuasa. Nah, istaula. Baik. Ini adalah apa? Menyimpangkan kata istawa dari zahir maknanya. Dan ini terlarang. Nah, terlarang karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya istawa itu bermakna istaula. Nah, sehingga perbuatan mereka persis sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi tatkala diperintahkan untuk mengatakan hittah, kemudian mengatakan apa? Hintah. Ketika kaum muslimin sebagiannya diperintahkan untuk menetapkan istiwa bagi Allah, mereka menambah lam menjadi apa? Istaula. Nah, jadi ahlul batin mewarisi satu sama lain. Nah, na'udzubillahi minal khudlan. Baik. Ini pembahasan tambahan, semoga bisa dipahami terutama bagi yang besar-besar untuk betul-betul paham masalah ini ya kita. Nah, karena Anda lihat mulai banyak dari apa? Dari kalangan ahlul bidah yang berusaha untuk memagari kaum muslimin agar jangan sampai meyakini keyakinan yang hak, terutama dalam masalah asma wa sifat. Nah, dalam masalah asma wa sifat. Padahal ini hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Karena Rasul jadikan sebagai ujian bagi seseorang untuk diketahui dia betul-betul beriman atau tidak. Nah, dan makna ini khalifillah makna yang disepakati oleh para ulama. Dan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ijma', nah, para salaf tentang hal ini. Baik. Dalam Naqdut Ta'sis, nah, jilid 2 halaman 9, Syekhul Islam mengatakan al-qaul bi anna Allah fawqa al-'arsy huwa mattafaqat 'alaihi al-anbiya'u kulluhum. Keyakinan bahwasanya Allah itu di atas arsy adalah apa? Keyakinan yang para nabi itu bersepakat secara keseluruhannya. Nah, wa dzukira fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila. Dan disebutkan pada setiap kitab yang diturunkan kepada nabi yang diutus. Nah, kemudian beliau mengatakan wa qad ittafaqa ala dzalika salaful ummah wa a'immatuha min jami'it tawaif. Dan telah bersepakat para salaful ummah, para salaf dan para a'immah. Nah, dari semua golongan menetapkan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Kemudian muncul belakangan orang-orang yang menolak, tentunya ini menunjukkan apa? Kejahilan dan pemahaman yang rusak. Imam Syafi'i sendiri alhamdulillah yang dijadikan rujukan bagi kebanyakan kaum muslimin di negeri kita dengan tegas menetapkan sifat istiwa. Nah, di antaranya yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi dalam Al-Ulum. Baik. Beliau mengatakan rawa Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Hakari wal Hafidz Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Thawr wa Abi Syu'aib kilahuma 'an al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadits. Beliau mengatakan al-qaul fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairahuma al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'i. Lihat. Setelah menyebutkan syahadatain, menyebutkan keyakinan. Nah, yang beliau yakini yaitu apa? Meyakini syahadatain dan apa? Bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya tinggi. Nah,
Jadi ini keyakinan yang hak yang tidak boleh seorang muslim ragu-ragu tentangnya. Yang kalau kita tanya pemuda-pemuda kaum muslimin bahkan orang-orang tuanya, di mana Allah kebingungan menjawabnya, tidak. Ada yang menjawab di dalam hatiku, ada yang menjawab di mana-mana, ada yang menjawab pertanyaan batil dan seterusnya. Pertanyaanmu ini batil, tidak perlu dijawab. Yang lainnya mengingkari pertanyaan, yang lainnya menjawab sekenanya di hatiku. Atau di mana-mana. Ini semua adalah jawaban-jawaban yang batil yang tidak boleh seorang muslim meyakininya. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq wassalam walhamdulillah.